PDKN segera usut dugaan Taipan 9 Naga gunakan kolateral aset Kerajaan Nusantara secara ilegal untuk dikembalikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Situasi negara sedang berantakan. Hukum jadi pentungan politik. Partai politik jadi industri kartel. Ekonomi, sumber daya alam jadi monopoli Taipan 9 Naga. Semua ini akibat gangguan kewarasan modalitas dan moralitas pemimpin negara dan pemerintahan. Pemimpin yang doyan kangkangi konstitusi dasar negara, undang-undang, tata aturan dan moral hukum. Parlemen, DPR, juga sami mawon, doyan kangkangi suara rakyat, abai terhadap hak-hak konstitusional rakyat. Demonstrasi berjilid-jilid oleh mahasiswa, hingga belakangan terlibat intelektual, akademisi dan kelompok menengah lain untuk perbaikan, tak juga digubris parlemen. Kondisi itu tindih-menindih berkelindan dengan beban utang negara yang terus menggunung. Sebuah beban yang ditindihkan begitu berat ke pundak rakyat untuk melunasinya melalui pajak. Beban ini mengganduli pemerintahan baru nanti, pemerintahan Prabowo Subianto. Sadar dan tersentak akan kondisi itu, parpol non-kontestan pemilu 2024, PDKN Partai Daulat Kerajaan Nusantara, mengambil langkah penyelamatan bangsa dan negara. Lewat Departemen Hukum dan HAM Depkumham partai ini, sejumlah pribumi yang ahli hukum dan finansial dihimpun untuk menyatu, melakukan langkah ini. Grand agendanya, mengusut kolateral aset dinasti Kerajaan Nusantara yang selama ini diduga kuat digunakan secara gelap, ilegal, oleh kelompok cacing yang bermetamorfosis menjadi 9 naga. Pada gilirannya kelompok Taipan Cina daratan ini menjadi beruang oligarki ekonomi super kaya, mengeksploitasi kekayaan maupun menyetir kebijakan pemerintah dan negara. Riset, investigasi dan analisis DPP PDKN yang mewadahi aspirasi Kerajaan Nusantara menemukan, kolateral aset dinasti Nusantara yang ditengarai digunakan secara tidak sah adalah aset kode 101E gendong verponding tanah swap raja dan kolateral aset dari konversi emas ke dolar US oleh Bank Indonesia, BI. Aset itulah disimpan di Bank Pelaksana Nasional yaitu bank-bank swasta, Bank Lipo, berdiri Maret tahun 1989, Bank BCA, berdiri tanggal 21 Februari tahun 1957, Bank Danamon, berdiri tanggal 16 Juli tahun 1956, Bank BUMN Bank Mandiri, berdiri tanggal 2 Oktober tahun 1998, Bank BUMN BRI, berdiri tanggal 16 Desember tahun 1895, dan Bank BUMN BNI, berdiri tanggal 5 Juli tahun 1946. Dari dokumen ahli waris pemegang kolateral aset dan kolateral cash yang bergabung di PDKN termaktub, aset tersebut berasal dari konversi emas dalam dolar USD oleh Bank Sentral Indonesia, BI, dan tercatat di Bank Dunia dan IMF adalah 1. Bank BCA dengan nomor akun 22415XXXXX terhitung tanggal 1 November tahun 2012 menerima total dana 430 billion dolar US dengan bunga 4% per tahun. 2. Bank Danamon dengan nomor akun 99308XXXXX tertanggal tanggal 1 Januari tahun 1967 dan tanggal 1 November tahun 2012 menerima total dana 966 billion dolar US. 3. Bank CIMB Niaga menerima dana sejak tanggal 1 Januari tahun 1967 menerima dana 110 billion dolar US. 4. Bank Lipo Group yang diterima Mohtar Riyadi dari Bank Indonesia dengan nomor akun 23429XXXXX sejumlah total dana sejak 1 November 2012, 960 billion dolar US. Ada 13 kolateral aset milik Raja, Sultan Nusantara menjadi agenda Depkumham DPP PDKN dalam pengusutan. Satu di antaranya, emas murni yang dijadikan jaminan pencetakan uang IDR sesuai kesepakatan dalam visi misi pasca proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kesepakatan bersejarah yang terdiamkan dan terbungkamkan itu dibuat antara Presiden RI pertama, Bung Karno, dan para Raja Sultan Nusantara yang diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Kerajaan Mataram Yogyakarta Hadiningrat. Prioritas utama tim kerja khusus PDKN ini adalah menelusuri dan melakukan investigasi kemana saja dana 900 billion dolar US yang tersimpan pada Bank Lipo mengalir dan digunakan. Begitu pula terhadap bank-bank lain. Dasar dan latar PDKN mengambil langkah ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab moral menyikapi situasi negara kesatuan ini, NKRI, yang tengah dilanda pelbagai prahara.
baik politik, hukum, maupun soliditas dan solidaritas sosial, terutama keadaan ekonomi dan keuangan negara yang terus kian merosot, mengantar rakyat Indonesia ke jurang kemiskinan, kemunduran pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sudah 79 tahun kemerdekaan negeri ini, para Raja Sultan Nusantara dan rakyat pribumi enggan dan tidak pernah mengusik penggunaan kolateral aset itu. Namun inilah saatnya melalui PDKN para Raja Sultan Nusantara yang telah dengan sukarela dan sukacita menyerahkan kedaulatan kekuasaannya demi terbentuknya sebuah NKRI, perlu mengambil langkah penyelamatan negara, bangsa dan nusa. Langkah penyelamatan itu adalah menghentikan penggunaan kolateral aset Kerajaan Nusantara oleh kelompok 9 naga cacing atau kelompok manapun untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, dinasti Kerajaan Nusantara. Dari sinilah kolateral aset itu akan digunakan bagi kepentingan bangsa dan negara, terutama kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran segenap rakyat Indonesia.